Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali. Yang mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan dapat terus menjaga imun kita dalam menghadapi pandemi saat ini, yang mana belum ada titik terang berakhirnya wabah ini. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ilmu kalam yang kemarin belum tuntas kita pelajari. Nah, untuk itu, apakah teman-teman sudah memahami materi yang kemarin sudah tersampaikan? Semoga sudah ya. Sekarang kita bakal mempelajari mengenai fungsi dan sejarah ilmu kalam. Fungsi dari ilmu kalam yaitu ada 4. Yang pertama, untuk memperkuat, membela, dan menjelaskan akidah Islam. Nah, dengan adanya ilmu kalam, kita bisa menjelaskan, memperkuat, dan membelanya dari berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, sebagai muslim, kita harus dapat memahami ilmu kalam dan juga dapat mengamalkannya. Dengan itu, fungsi dari ilmu kalam ini akan sangat bermanfaat bagi kita yang mempelajarinya. Yang kedua, untuk menolaknya akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkaranya, timbul pertentangan itu. Selanjutnya, membuat suatu garis kritik sehat berdasarkan logika. Nah, dengan ilmu kalam bisa memulihkan kembali ke jalan yang murni, pembaharuan dan perbaikan terhadap ajaran-ajaran yang sesat. Nah, adapun yang ketiga, sebagai ilmu yang mengajak orang baru untuk mengenal rasio sebagai upaya mengenal Tuhan secara rasional, memberikan sebuah bentuk dari landasan keimanan yang terdapat pada umat Islam dengan cara menggunakan sebuah pendekatan yang dilakukan secara filosofis serta logis dan juga berbagai macam bentuk dari kebenaran. Nah, kebenaran Islam yang dimana tidak dengan mudah untuk dipahami secara dogmatis dan dapat dijelaskan dengan rasional. Yang keempat, ilmu kalam berfungsi sebagai ilmu yang dapat mengkokohkan dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang dari ketersesatan, melakukan penopangan dan juga penguatan terhadap sebuah nilai dari ajaran agama Islam seperti iman, syariat, ibadah, serta muamalah dan akhlak. Nah, perlu digarisbawahi, karena dasar argumentasi ilmu kalam adalah rasio yang didukung dengan Al-Quran dan hadis, maka sekuat apapun kebenaran rasional akan dibatalkan jika memang berlawanan dengan Al-Quran atau hadis. Nah, selanjutnya ada hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lain. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu kalam dengan ilmu fikih. Nah, ilmu kalam mengarahkan sasarannya kepada soal-soal kepercayaan atau akidah, sedangkan fikih sasarannya adalah hukum-hukum perbuatan lahiriah mukallaf, ahkam al-amaliyah. Nah, ilmu kalam dapat menguatkan akidah dan syariah, sedangkan ilmu fikih berusaha mengambil hukum sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Menurut Abu Hanifah, hukum Islam atau fikih terbagi ke dalam dua, yaitu fikih al-akbar dan fikih al-asghar. Fikih al-akbar merupakan keyakinan, pokok agama, ketauhidan, sedangkan fikih al-asghar adalah cabang agama berupa cara-cara beribadah seperti muamalah. Dari pendapat Abu Hanifah bahwa adanya hubungan antara ilmu kalam dengan fikih. Ilmu kalam membahas soal-soal dasar dan pokok. Pandangan lebih luas, tinjauan dapat memberi sikap toleran, memberi keyakinan yang mendalam berdasarkan pada landasan yang kuat. Sedangkan fikih membahas soal furu atau cabang dan ranting. Pandangannya pun lebih detail dan rinci. Nah, dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum, diperlukan ijtihad, yaitu suatu usaha dengan mempergunakan akal dan prinsip, kelogisan
untuk mengeluarkan ketentuan hukum dari sumbernya. Misalnya adalah kias, yaitu menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hukum sesuatu yang lain atas dasar persamaan ilat. Nah, dalam penentuan persamaan diperlukan pemikiran. Artinya, pertimbangan akal dinilai lebih baik bagi kehidupan masyarakat dan perorangan. Aliran-aliran teologi dalam Islam semuanya memakai akal dalam menyelesaikan persoalan teologinya dan berpedoman kepada wahyu. Yang membedakannya yaitu dalam derajat kekuatan yang diberikan kepada akal dan dalam interpretasinya mengenai teks Al-Quran dan hadis. Teologi yang berpendapat akal memiliki daya yang kuat memberi interpretasi yang liberal mengenai teks ayat Al-Quran dan hadis, terikat ayat qot'i, sehingga dinamakan teologi liberal yang bebas berkehendak. Contoh Mu'tazilah yang berpegang teguh pada logika, namun sukar ditangkap golongan awam, dan teolog yang berpendapat akal memiliki daya yang lemah memberi interpretasi harfi atau dekat mengenai teks ayat Al-Quran dan hadis, terikat ayat zonni, sehingga dinamakan teologi tradisional yang terbatas dalam berkehendak. Contoh Asy'ariyah yang berpegang pada arti harfi dan kurang menggunakan logika, namun mudah diterima kaum awam. Begitupun madhab dalam fikih. Adanya perbedaan dikarenakan kemampuan akal dalam menginterpretasikan teks Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua, hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Ilmu kalam adalah disiplin ilmu keislaman yang banyak mengedepankan pembicaraan tentang persoalan-persoalan kalam Tuhan. Persoalan kalam ini biasanya mengarah sampai pada perbincangan yang mendalam dengan dasar-dasar argumentasi, baik rasional atau akliyah maupun nakliyah. Argumentasi yang dimaksudkan adalah landasan pemahaman yang cenderung menggunakan metode berpikir filosofis, sedangkan argumentasi nakliyah biasanya bertendensi pada argumentasi berupa dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Nah, pembicaraan materi-materi yang tercakup dalam ilmu kalam terkesan tidak menyentuh rasa ataupun rohani. Sebagai contoh, ilmu kalam menerangkan bahwa Allah bersifat sama, basar, kalam, iradah, qudrah, hayat, dan sebagainya. Namun, ilmu kalam tidak menjelaskan bagaimana seorang hamba dapat merasakan langsung bahwa Allah mendengar dan melihatnya. Bagaimana pula perasaan hati seseorang ketika membaca Al-Quran, atau bagaimana seseorang merasa bahwa segala sesuatu yang tercipta merupakan pengaruh dari kekuasaan Allah. Nah, pernyataan-pernyataan tersebut sulit terjawab hanya dengan berlandaskan pada ilmu kalam. Biasanya, yang membicarakan penghayatan sampai pada penamaan kejiwaan manusia atau penanaman kejiwaan manusia adalah ilmu tasawuf. Nah, disiplin inilah yang membahas bagaimana merasakan tidak saja termasuk dalam lingkup hal yang diwajibkan. Pada ilmu kalam ditemukan pembahasan iman dan definisinya, kekufuran dan manifestasinya, serta kemunafikan dan batasannya. Sementara pada ilmu tasawuf ditemukan pembahasan jalan atau metode praktis untuk merasakan keyakinan dan ketentraman. Sebagaimana dijelaskan juga tentang menyelamatkan diri dari kemunafikan, semua itu tidak cukup hanya diketahui batasan-batasannya oleh seseorang. Sebab terkadang seseorang sudah tahu batasan-batasan kemunafikan tetapi tetap saja melaksanakannya. Intinya, objek kedua ilmu itu membahas masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Sementara objek kajian tasawuf adalah Tuhan, yakni upaya-upaya pendekatan terhadapnya. Nah, yang ketiga ada hubungan ilmu kalam dengan ilmu falsafah atau filsafat. Banyak para ahli yang berpendapat bahwa ilmu kalam dan filsafat Islam memiliki hubungan,
karena pada dasarnya ilmu kalam adalah ilmu ketuhanan dan keagamaan, sedangkan filsafat Islam adalah pembuktian intelektual. Seperti halnya Dr. Fuad Al-Ahwani dalam bukunya Filsafat Islam tidak setuju kalau sama dengan ilmu kalam, karena ilmu kalam dasarnya adalah keagamaan atau ilmu agama, sedangkan filsafat merupakan pembuktian intelektual. Nah, objek pembahasannya pun bagi ilmu kalam berdasarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya, serta hubungannya dengan alam dan manusia yang berada di bawah syariatnya. Nah, objek filsafat adalah alam dan manusia, serta pemikiran tentang prinsip wujud dan sebab-sebabnya, seperti filosof Aristoteles yang dapat membuktikan tentang sebab pertama yaitu Allah. Tetapi ada juga yang mengingkari adanya wujud Allah, sebagaimana aliran materialisme. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya ilmu kalam dan filsafat tidak memiliki hubungan karena objek kajiannya yang berbeda. Kalam, objek kajiannya lebih mendasar pada ketuhanan, sedangkan filsafat Islam objek kajiannya tentang alam manusia yang berada pada syariatnya. Nah, ilmu kalam dan filsafat Islam memiliki hubungan karena pada dasarnya ilmu kalam adalah ilmu ketuhanan dan keagamaan, sedangkan filsafat Islam adalah pembuktian intelektual melalui pengamatan dari kajian langsung. Ilmu kalam berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang sangat tampak nilai-nilai ketuhanannya. Sedangkan filsafat adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional. Selanjutnya ada peranan ilmu kalam dalam kehidupan. Ada beberapa peran ilmu kalam dalam kehidupan manusia. Yang pertama, memahami kembali makna ajaran Islam dengan argumen logika yang benar. Nah, Al-Quran mengajak manusia memecahkan sesuatu problema dengan cara yang pasti, berdasarkan dalil-dalil pikiran dan institusional yang masuk akal dan dapat diterima oleh jiwa. Unsur keimanan menjadi sangat penting dalam memaknai kehidupan, karena boleh jadi yang kita anggap benar menurut nalar, namun tidak demikian menurut Al-Quran. Nah, yang kedua, memahami keberagaman keyakinan dengan sikap toleran. Salah satu sikap yang dapat dikembangkan adalah dengan mengembangkan sikap saling memahami posisi masing-masing. Selanjutnya, mengembangkan sikap yang lebih arif atau bijaksana dalam melihat implikasi-implikasi atas satu tindakan. Nah, oleh karena itu, toleransi dalam keyakinan sangatlah penting untuk bisa menjaga perdamaian dan persatuan dalam beragama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, terkhusus untuk saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Semoga kita semua dimudahkan dalam menuntut ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat karena Indonesia membutuhkanmu.